Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun fa inna aqramakum indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan dengan sebuah negeri yang sangat indah, yang sangat tenang, yang sangat damai, di mana seluruh rizkinya datang dari segala tempat, tetapi penduduknya kemudian kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada mereka kelaparan di mana-mana, dan Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada mereka penderitaan di mana-mana terhadap apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di lautan dan di daratan, itu karena ulah tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara, "Ma asabakum min musibatin
illa fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah ditimpakan kepada kalian melainkan karena ulah-ulah tangan kalian sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa banyak memaafkan atas segala kesalahan hamba-hambanya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang pengaruh sebuah dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentangnya. Begitu juga diperintahkan untuk mengikuti Rasul dan tidak menyalahi sunnah-sunnahnya. Dengan kata lain, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya lah yang bisa melindungi kita dari segala bentuk perbuatan dosa, baik yang besar ataupun yang kecil. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihin nas ala dhunub salbal huda wal ilman nafi'. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan beberapa hukuman-hukuman kepada hamba-hambanya lantaran dosa-dosa yang dilakukannya. Di antaranya Allah mencabut hidayah dari seseorang dan Allah mencabut ilmu yang bermanfaat bagi seseorang. Padahal kedua perkara ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak ada satupun nikmat yang lebih besar melebihi nikmat hidayah, dan tidak ada dosa dan kesesatan yang paling besar melebihi dosa kesesatan dalam kehidupan agamanya. Ketika hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat dicabut dalam diri-diri kita, maka ini musibah terbesar yang Allah timpakan kepada kita, tidak lain dan bukan kecuali karena pengaruh dosa. Dosa itu menghilangkan hidayah dan pengetahuan yang bermanfaat. Al-Imam Al-Dhahhak rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ma min ahadin ta'allama al-Qur'ana thumma nasiyahu illa bi dzambin yuhdithuhu. Kata beliau, tidak ada salah seorang dari manusia yang mempelajari Al-Quranul Karim kemudian mereka melupakannya kecuali karena dosa yang dilakukannya. Subhanallah, bagaimana dosa ini pengaruhnya besar, sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena Ibnu Umar adalah sahabat Rasul yang paling tidak ingin menyelisihi sedikit pun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai mengatakan, "Lau alimtu bi anna Allah qabila minni hasanatun wa qabila minni hasanatan wahidatan lakana amutu ahabbu ghaibi ilayya li anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku mengetahui ada satu amalan ibadah yang aku berikan kepada Allah dan aku tahu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya satu ibadah saja, itu sudah cukup, dan aku siap untuk menghadapi kematian, dan kematian lebih aku cintai saat itu, karena aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitulah sahabat Nabi SAW ketakutan akan pengaruh dosa. Ya, bagaimana tidak? Dosa ini apabila terdapat dalam rumah-rumah kaum muslimin, maka dosa ini pasti akan menghancurkannya. Betapa banyak gara-gara dosa anak durhaka dengan orang tua atau sebaliknya. Betapa banyak kemudian kezaliman-kezaliman antar saudara dalam rumah kaum muslimin dengan yang lainnya. Itu semua pengaruh dosa. Bahkan apabila dosa ini terdapat dalam hati-hati kita kaum muslimin, maka bisa membutakannya. Berapa banyak hati-hati yang buta karena dosa yang dilakukannya, susah mendapatkan nasihat, susah mendapatkan hidayah, bahkan cenderung untuk melakukan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dosa ini terdapat di masyarakat, pasti akan merusaknya. Lihat bagaimana terjadinya perzinahan, terjadinya pembunuhan, terjadinya perampokan, pemerkosaan, kejahatan di mana-mana di tengah-tengah masyarakat, melainkan karena dosa yang sudah ada di dalam masyarakat kita. Itulah dosa. Apabila terjadi kepada seseorang, maka yang tadinya beriman bisa kufur, yang tadinya dirahmati bisa saja menjadi orang yang terlaknat, yang tadinya dijanjikan surga bisa saja justru disediakan neraka yang menyala kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam sejarah bagaimana kaum Nuh alaihi salatu wassalam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang sangat besar, sehingga tidak ada satu jiwa yang selamat kecuali yang ada di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Lihat pula kaum Ad yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salam, ketika mereka menentang nabinya dan melakukan dosa, Allah kirim angin yang sangat dingin, bahkan yang sangat kencang, kemudian mengangkat mereka ke langit selama 7 hari ataupun 7 malam 8 hari, sehingga mereka mati di atas langit. Dan bagaimana pula kaum Tsamud yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril untuk meneriakkan satu teriakan saja, tiba-tiba mereka sudah menjadi jasad di rumah-rumah mereka. Bagaimana pula kaum Lut yang Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan hujan batu, sehingga tidak ada satupun kaum Lut kecuali tertimpa dengan batu dan Allah binasakan. Dan bagaimana pula Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka menentang nabinya Musa alaihi salatu wassalam, kemudian melakukan dosa, maka Allah tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dasar lautan, dan Allah katakan fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Itu semua karena pengaruh dosa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan akhadnahu bidzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka tiap-tiap umat ada yang kami azab mereka, ada yang kami kirim hujan batu kepada mereka, ada yang kami kirim teriakan kepada mereka, ada yang kami tenggelamkan mereka, dan ada yang kami benamkan mereka ke dasar tanah. Dan Allah sekali-kali tidak mendolimi mereka, merekalah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Itulah pengaruh dosa. Apabila dosa bersarang kepada seseorang, setiap kebaikan yang dilakukannya maka akan merubah dia menjadi sebuah kejahatan. Manusia yang selalu mendekatkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijauhkan dan dilupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, terhalang ilmu dan pengetahuan, bahkan doa-doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi SAW pernah menyebutkan seorang laki-laki yang memiliki syarat-syarat terkabulkan doa, tapi doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan yang dimakannya haram, minuman yang diminumnya haram, pakaian yang dipakainya hasil dari yang haram, bahkan dia dibesarkan badannya dari benda-benda haram. Kata Nabi SAW, fa kaifa yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengaruh dosa, menjadikan doa-doa kita tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa itu bisa menghilangkan keberkahan umur dan juga waktu, bisa menghilangkan keberkahan ketaatan kita kepada Allah, bisa menghilangkan keberkahan amal, bahkan bisa menghilangkan keberkahan agama yang kita anut selama ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa ini bisa menjadikan tersebarnya berbagai macam penyakit, bahkan wabah. Dosa ini juga bisa menjadikan kefakiran dan kesusahan manusia di mana-mana. Dan dosa ini pula bisa saja Allah kirimkan penguasa-penguasa zalim yang akan menguasai kita. Dengan dosa juga boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berselisih antara satu dengan yang lainnya. Bahkan boleh jadi dosa juga menjadikan kita terjajah oleh musuh-musuhnya. Nabi SAW pernah menasihati orang-orang muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara semoga tidak terjadi kepada kalian. Kalau sampai terjadi kepada kalian, aku berlindung kepada Allah, semoga 5 perkara ini tidak terjadi kepada kalian. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 5 perkara itu. Kata Nabi, lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta tu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal aujah allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ketika perzinahan atau yang semacamnya seperti lesbi, homoseksual, LGBT telah tampak di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan dan tidak memiliki rasa malu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka penyakit-penyakit taun atau penyakit-penyakit yang lainnya, yang penyakit itu belum pernah terjangkit sebelumnya. Dan ini sudah terjadi. Lihat bagaimana akibat perzinahan penyakit AIDS sampai hari ini tidak ditemukan obatnya, dan penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidu bis-sinin wa syiddatul maunati wa jawri sultani alaihim. Ketika manusia sudah mulai mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan alias curang dalam berdagang, kecuali Allah akan kirimkan kepada mereka paceklik yang berkepanjangan, ekonomi yang sulit untuk didapatkan, dan penguasa-penguasa zalim akan dikuasakan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaim lam tumtar. Ketika manusia sudah menahan zakat-zakat mereka, orang kaya sudah tidak mau berzakat lagi padahal sudah sampai kepada haul dan nisabnya, kecuali hujan akan ditahan kepada mereka. Kalaupun terjadi hujan, hanya menghujani untuk binatang ternak saja, bukan untuk kita manusia. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dalladhi ma fi aidihim. Ketika mereka sudah mulai membatalkan perjanjian kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah datangkan musuh-musuh mereka, kemudian akan mengambil sebagian harta yang ada di tangan-tangan kalian, na'udzubillah.
Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ketika para pemimpin-pemimpin negeri sudah tidak berhukum dengan hukum Allah dan mereka memilih hukum selain Allah, kecuali Allah akan buat satu sama lainnya dalam negeri tersebut berperang. Na'udzubillah. Lihat bagaimana dampak sebuah dosa luar biasa. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi, banyaknya musibah di mana-mana. Terjadinya gempa tsunami, terjadinya banjir bandang, satu persatu gunung meletus sehingga mengancam jiwa-jiwa, bukan hanya satu dua, bahkan ratusan, bahkan ribuan jiwa yang sudah melayang karena bencana tersebut. Tidak lain dan bukan itu karena dosa yang kita lakukan. Sampai satu hari di kota Madinah terjadi gempa di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkhutbah di hadapan orang-orang, kemudian mengatakan, kalau gempa ini terjadi kedua kali, la usakinukum abada, demi Allah aku tidak mungkin satu atap dengan kalian. Bertakwalah kalian, gempa ini terjadi karena dosa yang dilakukan oleh kalian, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu pengaruh dosa itu luar biasa mengenai semua aspek kehidupan manusia, baik individu ataupun masyarakat secara umum. Aqulu ma tasma'un, aquli qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang ulama al-Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu taala, dia mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dakat tuqa wasna kamashin fawqal ardi syaukati yahdharu ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Kata Imam Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala, tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah hakikat dari ketakwaan. Seperti orang yang berjalan di atas tanah yang tandus, di atas tanah yang banyak durinya. Terhadap apa yang dilihat, tentu dia akan berhati-hati saat berjalan. Jangan sekali-kali engkau meremehkan dosa kecil, apalagi dosa besar, karena sesungguhnya gunung-gunung terbentuk itu karena kerikil-kerikil kecil. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la saghirata mal istimrar wala kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk pasti akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar apabila senantiasa digempur dengan istighfar. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang dihadapkan dengan musibah bertubi-tubi di tengah-tengah kaum muslimin. Mulai dosa syirik yang sudah merambah ke mana-mana, kemudian terjadi bid'ah di mana-mana, terjadi dosa-dosa besar, perzinahan, judi online, mabok-mabokan, pencurian, pembunuhan, dan begitu seterusnya, ataupun dosa-dosa kecil. Maka harusnya kita lebih berhati-hati. Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat tentang pengaruh buruk dosa ini bermanfaat bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wafiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma wafiqna ila kitabika wa sunnati rasulikal karim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.